Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. 91,1 FM Radio Rabbani, merajut ilmu dan peradaban generasi Rabbani dimanapun antum berada, yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama di kesempatan pagi hari ini. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bermohon juga salawat ini selalu bisa tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat, dan juga kepada orang-orang yang tentunya istiqomah di atas ajaran dan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Taib generasi Rabbani dimanapun antum berada, kaum muslimin dan kaum muslimah, ikhwani wa akhwati fiddin. Kita kembali di kajian keilmuan bersama guru kita Ustadz Dr. Hidayatullah Ismail LCM Hafizahullahu Ta'ala. Kali ini kita masih melanjutkan tema mengenai kaidah Al-Quran dalam kehidupan. Ini merupakan poin atau pertemuan yang ke-8 ke-19 insyaAllah. Nanti akan lanjutkan oleh Ustaz seperti materi, dan seperti biasa di akhir sesi jika waktu memungkinkan antum bisa juga bersoal jawab di 081273335531. Dan antum bisa menyimak siaran kita live di laman Facebook di Radio Rabbani 91,1 FM, di halaman pribadi Ustaz, dan juga di Kampar Mengaji TV. Taib generasi Rabbani, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita langsung saja kepada pembahasan. Kepada Ustaz kita persilakan, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya 'alim. Amma ba'd, kaum muslimin, kaum muslimat, ma'asyiral hadirin wal hadirat, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, setinggi puji dan sedalam syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Dalam kondisi seperti ini kita masih diberikan, dalam keadaan seperti ini kita senantiasa mendapatkan curahan nikmat dan rahmatnya, yang jika di antara kita bisa ingin berusaha untuk menghitung-hitung, maka sungguh tidak ada satupun di antara kita yang akan mampu untuk menghitungnya. Maka alhamdulillah, dengan kondisi yang masih belum normal, belum stabil seperti mana dahulu kala, maka kita tetap bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena kita dimudahkan untuk bisa menuntut ilmu walaupun dalam bertemu dalam kajian online kita. Namun alhamdulillah ala kulli hal, itu semua adalah nikmat yang patut untuk kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan Allah kemudahan, diberikan Allah taufik serta inayah untuk bisa mencontohnya dan meneladaninya dalam segala urusan. Dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaatnya pula di hari kiamat kelak. Ikhwatal iman, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimakumullah. Kembali kita akan melanjutkan pembahasan beberapa kaidah yang terkait dengan kaidah-kaidah Al-Quran tentang kehidupan kita. Pagi ini kita akan membaca satu kaidah dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-179. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walakum fil qisasi hayatun, walakum fil qisasi hayatun. Dan dalam pelaksanaan qisas ada jaminan keberlangsungan hidup bagi kalian. Di dalam pelaksanaan qisas ada jaminan keberlangsungan hidup
bagi kalian semuanya. Maka kaidah yang mulia ini adalah kaidah yang terkait dengan bab muamalah antara sesama, di mana kehidupan kita tidak terlepas dari interaksi satu makhluk dengan makhluk yang lainnya, di mana kita tidak akan bisa hidup sendirian. Pastilah kita akan membutuhkan saudara kita, dan pastilah kita akan berinteraksi dengan mereka. Maka di dalam proses interaksi antara sesama itu perlu ada yang mesti kita jaga. Jangan sampai kita meremehkan atau bahkan mungkin menganggap murah jiwa orang lain, sehingga kita melakukan sesuatu yang menganiaya atau bahkan mungkin melenyapkan nyawanya. Syekh Shalih Fauzan menyebutkan tentang ayat yang mulia ini. Beliau mengatakan, hafizallahu, Syekh Shalih Fauzan mengatakan pensyariatan qisas itu adalah rahmat bagi manusia serta penjagaan atas darah mereka, darah mereka. Ada rahmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita, dan sekaligus Dia akan menjaga darah kita. Adalah sebuah jaminan tidak tertumpahnya darah manusia, adalah sebuah jaminan keberlangsungan hidup, adalah sebuah jaminan keselamatan hidup. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan satu hukum, maka dari setiap hukum yang Allah berikan kepada kita terdapat maqasid, terdapat tujuan, terdapat nilai-nilai yang patut untuk kita syukuri. Di mana mungkin secara zahir kita tidak mengetahuinya, di mana mungkin secara zahir kita tidak memahaminya, namun kita tidak ada satupun yang Allah berikan kepada manusia kecuali ada kebaikan-kebaikan yang akan Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Kaidah yang mulia ini, kaum muslimin, kaum muslimat, adalah di dalam ayat yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 100 yang ke-79. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, kutiba alaikumul qisasu fil qatlah. Allah mewajibkan qisas kepada kalian pada urusan pembunuhan. Al-qisas. Allah katakan al-hurru bil hurri, yang merdeka dibalas dengan yang merdeka. Wal abdu bil abdi, budak dengan budak. Wal untha bil untha, perempuan dengan perempuan. Maka ini adalah aturan qisas. Lalu kemudian Allah katakan, faman ufiya lahu min akhihi syai'un, jika dia memperoleh maaf dari saudaranya, fattiba'um bil ma'ruf, hendaklah dia ikutkan dengan kebaikan, wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dan itu semua jika dimaafkan, kita mendapatkan maaf, maka Allah perintahkan fattiba'um bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan, di mana kita membayar dia. Itu semua, kata Allah, dzalika takhfifum min rabbikum wa rahmah. Itu adalah bentuk keringanan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Faman i'tada ba'da dzalika falahu adzabun alim. Barang siapa yang melampaui batas setelah itu, maka baginya azab yang sangat pedih. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan ayat ini, kemudian dia menjelaskan kaidah yang luar biasa ini. Allah katakan, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Ayat yang berikutnya Allah katakan, 79-nya Allah katakan, dan dalam pelaksanaan qisas itu terdapatlah kehidupan bagi kalian. Bermakna keberlangsungan kehidupan bagi kalian. Ya ulil albab la'allakum tattaqun, wahai orang-orang yang memiliki akal, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita mengetahui ayat yang mulia ini, dan dia merupakan bagian dari kaidah yang kita pelajari pagi ini,
Maka ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil kaum muslimin. Ada beberapa hikmah yang bisa kita petik dari ayat yang mulia. Ini yang pertama, kalaulah kita jujur memperhatikan kondisi dunia hari ini, baik itu negeri yang ditempati oleh kaum muslimin ataupun negeri yang dimana ditempati oleh orang-orang non-muslim, maka kita akan bisa mendapatkan perbandingan hasil di negeri yang mana terdapat yang dihuni oleh kaum muslimin dan ditegakkan di situ syariat al-qisas, maka kita akan mendapatkan jumlah yang terbunuh itu lebih sedikit. Inilah yang disampaikan oleh Syekh Asy-Syanqiti rahimallahu taala dalam kitab tafsirnya. Maka beliau menyebutkan apa sebab jika negara itu menerapkan al-qisas sebagaimana aturan Allah Subhanahu wa taala perintahkan, maka kemudian dijelaskan oleh beliau li'annal qisas radi'un an jarimatil qatl. Karena qisas itu akan menjadi penghalang terhadap kriminal pembunuhan. Dia akan menahan, dia akan menjadikan orang-orang tidak mau dan tidak bisa untuk semena-mena kepada orang lain. Kama dzakarahu Allah Subhanahu wa taala fil ayatil madhkurah anifan. Sebagaimana Allah sebutkan pada ayat yang tadi. Wa ma yaz'amuhu a'da'ul Islam, apa yang dikatakan, yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam, annal qisasa ghair mutabik lil hikmah. Dia tidak sesuai dengan kehidupan. Atau qisas itu adalah pelanggaran HAM. Qisas tidak sesuai dengan manusia dan seterusnya. Akan banyak komentar-komentar, akan banyak pendapat-pendapat yang lahir dari pikiran-pikiran mereka. Nah, sesungguhnya ketika pelaksanaan qisas itu, di mana seseorang tahu dan sadar bahwa ketika dia melakukan sesuatu yang mana akibatnya adalah hilangnya nyawa seseorang, maka kemudian dia tidak akan mau melakukan, dan balasan ketika dia melakukan itu adalah akan diberikan balasan yang setimpal. Maka ini fihi iklal, akan menjadikan jumlah itu sedikit. Iklalu adadil mujtama. Itu akan menjaga dan membuat kehidupan manusia akan berlangsung dengan baik. Dalam pendapat mereka bahwa ketika orang yang dibunuh, terbunuh lagi fulan, dibunuh lagi, terbunuh lagi, dibunuh lagi, maka ini kata mereka akan membuat manusia dan masyarakat ini akan terus berkurang. Yang awalnya 2 tambah 3 tambah lagi sebagai bentuk balasan menjadi 4. Ada lagi yang meninggal, dibunuh, maka dibunuh lagi menjadi 6. Terus dikalikan. Nah, secara zahir angka-angka ini seperti itu. Tetapi kalau kita sadar, makanya Allah katakan ya ulil albab, orang-orang yang berakal di sini yang bisa faham dengan apa yang Allah inginkan. Maka kemudian mereka akan menjauhkan syariat yang mulia ini. Mereka akan meninggalkan karena mereka beranggapan bahwa ini adalah bertentangan dengan manusia, tidak manusiawi. Dan ini bertentangan dengan HAM, aturan-aturan dunia. Nah, ketika mereka berhitung-hitung seperti ini, maka kemudian bukan malah akan semakin berkurang jumlah kematian dengan kriminal yang dilakukan, justru akan bertambah. Bertambah kenapa? Karena jumlah orang yang semakin berani menumpahkan darah itu akan semakin banyak. Dan darah yang akan tertumpah akan semakin banyak. Maka inilah ikhwan hafizukumullah wa ra'akum, Islam telah menjamin keselamatan hidup dengan melaksanakan syariatnya. Ini satu poin yang harus kita pahami bersama. Islam menjamin keselamatan dan keberkahan hidup jika kita melaksanakan syariatnya. Jika kita melaksanakan syariatnya. Bisa kita bayangkan, andai tidak ada hukuman seperti ini, maka masing-masing orang sekali lagi akan
Berpikir mudah saja untuk menumpahkan darah si fulan, saudaranya, sahabatnya, temannya, kalau dia merasa tersakiti atau terzalimi. Padahal dalam Islam telah dijelaskan bagaimana Islam menjaga jiwa-jiwa manusia ini. Ini yang pertama kaum muslimin, bahwa dengan ditegakkan syariat qisas itu akan mengurangi jumlah kematian. Sebagai contoh hari ini, di antara negara yang melaksanakan qisas adalah Arab Saudi. Arab Saudi dengan negara kerajaannya, dia menerapkan syariat Islam, di mana orang yang membunuh dibunuh. Dan saya secara pribadi melihat beberapa kali di kota Madinah Al-Munawwarah, dan itu memang diumumkan di televisi, di koran, diinformasikan kepada masyarakat. Agar kenapa? Agar manusia melihat dan mengetahui akibat buruk dari perilakunya. Maka kemudian ikhwani hafizukumullah wa ra'akum, Islam menjaga keselamatan hidup dengan cara melaksanakan syariatnya. Yang kedua, perlu kita tahu bahwa di antara pelajaran yang kedua adalah walakum fil qisasi hayatun, ada kehidupan, keberlangsungan bagi kita di dalam pelaksanaan kisah tersebut. Betul, karena sesungguhnya kehidupan adalah a'azzu syai'in 'alal insan. Kehidupan itu mahal bagi kita. Kehidupan itu bernilai bagi kita. Dan kehidupan itu sesuatu yang kita inginkan. Tidak ada orang yang mau mati. Tidak ada orang yang mau mati begitu saja. Maka Islam membimbing kita semuanya agar kita bisa menjaga kehidupan itu. Ikhwani hafizukumullah wa ra'akum, karena pada pelaksanaan qisas itu juga terdapat faedah bagi keluarga yang dizalimi. Di antaranya adalah tatminu awliya'il qatla, membuat nyaman, membuat tenang para wali-wali orang yang terbunuh. Karena ketika mereka ada di antara keluarga mereka yang terbunuh, mereka mendapatkan jaminan akan bisa memberikan sebagai bentuk balasan terhadap apa yang mereka alami. Maka di sini agar balasan itu terarah, agar balasan yang diberikan itu setimpal, tidak semena-mena pula atau bahkan melebihi dari apa yang diterima oleh mereka, Islam telah mengatur secara jelas Islam telah mengatur. Andaikan kalau semua orang berpikir ketika ada saudaranya yang terbunuh, maka bisa jadi amarahnya memuncak, kemudian mereka bersepakat untuk menghabisi satu keluarga. Padahal bukan seperti itu. Padahal bukan seperti itu. Islam, kalau ada orang yang membunuh, maka dia yang menjadi fokusnya. Adapun keluarga yang lain tidaklah terlibat. Maka itu ikhwani hafizukumullah wa ra'akum. Jadi Islam mengatur kehidupan kita dengan rapi. Islam mengatur proses kehidupan kita ini dengan indah. Jadi tidak ada orang yang semena-mena kepada orang lain, dan tidak pula ketika dia tersakiti dia akan semena-mena pula untuk membalasnya. Apalagi yang terzalimi itu orang berpunya, orang yang berpangkat, orang yang terpandang. Maka dengan mudahnya dia akan membalas, dengan mudahnya dia akan memberikan balasan sesuai yang dia inginkan. Tapi syariat tidak. Syariat membatasi. Ketika ada yang terzalimi, diatur dengan baik bagaimana Islam memberikan kenyamanan dan ketenangan bagi keluarga yang terzalimi itu. Ikhwani hafizukumullah wa ra'akum. Nah, ketika ayat ini kita lihat secara zahir, maka kita akan merasakan makna yang sangat dalam. Maka disinilah ketika dilaksanakan kisah itu, maka Allah menghimbau orang-orang yang berakal, ya ulil albab. Ini adalah sebuah peringatan. Ini pelajaran yang ketiga sekaligus pelajaran untuk kita, ada tanbihun ala ta'ammuli fi hikmatil qisas. Adalah peringatan agar kita memahami hikmah pelaksanaan qisas. Fa fi tawjihin nida ila ashabil uqul, ketika Allah memanggil orang-orang yang berakal, isyarah ila anna hikmatal qisas la yudrikuha illa ahlun nazar sahih,
Wah, hikmah qisas ini tidaklah bisa diambil dan dipahami kecuali oleh orang-orang yang memiliki akal. Idh huwa fi badi ar-ra'yi ka'annahu 'uqubah bimithli al-jinayah. Dia seperti hukuman, ya, sebagai bentuk kriminal yang dilakukan olehnya. Dia sepertinya. Namun orang-orang yang ahlu an-nazar as-sahih dan ulil albab, mereka memahami hikmah ini. Ya. Lianna fil qisasi, ya, raziyah thaniyah lakinnahu 'inda ta'amuli huwa hayatun la raziyah. Dia seperti sesuatu yang akan menghinakan kita, ya, namun sesungguhnya dia bukan, tapi adalah kehidupan, ya, bagi kita semuanya. Maka itulah orang-orang yang berakal ini Allah katakan kepada mereka la'allakum tattaqun, agar kalian, ya, bertakwa. Ini adalah bentuk kesempurnaan, ya, daripada orang-orang yang bertakwa, ya, di mana mereka tidak membatasi batas di dalam membalas apa yang mereka hadapi. Ikhwani hafizakumullah. Qisas akan menjaga kehidupan kita, dan pelaksanaan itu akan menjadikan kita orang-orang yang terjamin nyawanya. Yang kedua, qisas itu, ya, akan memberikan kenyamanan bagi keluarga yang terzalimi. Karena ada balasan bagi mereka. Sekalipun yang membunuh itu adalah orang yang terpandang, ya, orang yang memiliki jabatan, dan yang terbunuh adalah orang yang lemah. Nah, hari ini kita bisa lihat ketika berhadapan orang yang kuat dan yang lemah, maka yang menang pasti yang kuat, yang kalah pasti yang lemah. Dan ketika syariat Islam tidak pandang bulu, kalau bisa kita bahasakan tidak pandang bulu, tidak pandang status sosial. Yang membunuh baik itu dari kalangan terpandang, baik itu dari kalangan orang-orang terhormat, ya, maka ketika terbukti dia bersalah, maka nyawanya juga harus menjadi taruhan, walaupun, ya, dia orang terpandang terhormat. Dan orang yang terzalimi, orang yang tidak terpandang tidak terhormat, maka haknya akan terjamin, haknya akan dapat, dan haknya akan bisa dituntut. Inilah Islam yang akan menjaga keselamatan kita. Nah, yang ketiga, bahwa orang-orang yang berakallah, yang mampu, yang akan bisa melihat hikmah di balik itu semua. Orang-orang yang taat dengan Allah, dia akan selamat. Orang-orang yang selalu mencoba untuk mencari hikmah di balik itu semua dengan akalnya, maka dia tidak akan dapatkan. Orang yang ingin orang-orang yang selalu menggunakan akal dalam menimbang syariat, maka dia tidak akan mendapatkan, ya. Orang yang tidak mendapatkan hikmah bukan berarti dia terkadang bukan orang-orang yang tidak memiliki keilmuan, tapi orang-orang yang Allah tutupkan mata hatinya dan Allah tulikan telinganya, sehingga dia tidak mendapatkan kebaikan dari apa yang Allah syariatkan. Ikhwani hafizakumullah wa ra'akum. Bahwa ketika qisas itu dilaksanakan, dia akan memberikan kepada kita, ya, berbagai macam bentuk kebaikan-kebaikan. Nah, secara zahir, ya, kalau kita perhatikan, ya, bahasanya adalah memiliki keindahan dan memiliki kebaikan yang terdapat pada kata-kata tersebut, ya. Di sini Allah katakan, ya, walakum fil qisasi hayatun. Hayat ini disebut oleh para ulama kita, ya, bahwa ini menunjukkan ta'zim, di mana kita sama-sama harus hadat tankir, ya, ta'zim, ya, fil qisasi hayatu linufusikum, ada kehidupan bagi jiwa kita. Maka sekali lagi, ya, jika seandainya kita mengabaikan hukum qisas ini, maka orang-orang akan mengabaikan nyawa orang lain, dan akan berlakulah hukum di mana yang kuat dia akan menang, yang lemah dia akan kalah. Namun ketika syariat itu dijadikan sebagai pilar dan sebagai panduan, insya Allah kita akan merasakan banyak kebaikan-kebaikan. Nah,
kita akan melihat bagaimana jiwa manusia ini, bahwa ya ketika kita bersama-sama, kita akan merasakan betapa nyamannya hidup dan betapa nyamannya kita ya melaksanakan aktivitas. Bahkan mungkin berjalan di tengah malam pun kita tidak akan rasa takut, tidak akan merasakan rasa takut. Dan bahkan mungkin ketika kita berada sendirian pun tidak akan merasa takut, karena kita merasakan pengawasan dan kita merasakan bahwa syariat ini menjaga keberlangsungan kita. Ya, bahkan kita lihat ya di beberapa negara hari ini yang mana ditegakkan syariat, ya maka kita merasakan kenyamanan yang luar biasa. Kita merasakan kenyamanan yang luar biasa. Ya, tidak akan terganggu dan tidak akan merasa terusik, karena bahkan setiap anggota tubuh yang dirusak pun demikian. Al-ainu bil aini wal anfa bil anf, ya, bahwa mata dibalas dengan mata, kemudian hidung dibalas dengan hidung. Ini semuanya adalah dalam rangka penjagaan dari syariat Allah Azza wa Jalla terhadap jiwa kita semuanya. Inilah kaum muslimin rahimakumullah, bahwa kaidah ini sangat penting untuk kita pelajari agar ketika kita berinteraksi dengan masyarakat sesama kita, kita merasakan bahwa keselamatan itu dijamin oleh agama ini. Keselamatan jiwa kita dijamin oleh syariat ini, manakala kita semuanya mampu melaksanakannya dengan baik. Namun ketika ini kita abaikan, insya Allah ya kehidupan kita tidak akan merasakan kenyamanannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ya kemudahan-kemudahan di dalam menjalankan syariat ini. Walakum fil qisasi hayatun. Dalam pelaksanaan qisas itu ada kehidupan bagi kita. Kehidupan ini adalah keberlangsungan, karena tidak ada satupun yang akan bisa merendahkan, dan tidak akan ada orang yang melecehkan, menumpahkan nyawa orang lain, karena dia merasa ketika dia melakukan itu dia akan mendapatkan hukuman yang setimpal dari apa yang dilakukan. Wallahu ta'ala alam. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan kita ini, dan Allah jadikan orang-orang yang senantiasa ya bisa menjalankan syariat ini dengan baiknya. Bahkan di dalam agama Allah Azza wa Jalla, ya satu jiwa manusia itu sangatlah bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan semena-mena kita dalam menumpahkan darah orang, jangan semena-mena kita untuk ya menjadikan orang terbinasa oleh perilaku dan sikap kita. Sungguh kepada Anda yang telah melakukan kezaliman, ya Allah tidak akan membiarkan di hari kiamat kelak. Allah akan tuntut keadilan seadil-adilnya. Akan Allah berikan kepada orang yang terzalimi ya seadil-adilnya keputusannya. Maka yakinlah tidak ada di dunia ini orang yang akan selamat daripada kezaliman yang dilakukan. Ketika Allah kumpulkan kita di padang mahsyar semuanya, Allah kumpulkan jin, Allah kumpulkan manusia, Allah kumpulkan bahkan makhluk-makhluknya, bahkan makhluk-makhluk hewan-hewannya ya yang bertanduk, akan Allah minta pertanggungjawaban, ya akan Allah hisab mereka terhadap hewan-hewan yang tidak bertanduk yang mereka zalimi. Ini makhluk, ini hewan, apalagi manusia. Apalagi manusia tentu akan lebih berat hukumannya dan lebih berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi dan Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa menjalankan syariatnya. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk materi kita di kesempatan hari ini merupakan poin ke-19 untuk kaidah Al-Qur'an dalam kehidupan. Sebelum ditutup Ustaz, ada satu pertanyaan Ustaz yang masuk di 081273335531. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Amar di Cipta Karya. Ustaz ingin bertanya, saya pernah mendengar satu kajian bahwa orang yang bersyahadat itu terjamin dari 3 hal. Yang pertama, nyawanya tidak boleh dibunuh, kemudian kehormatannya dijaga dan tidak boleh dicaci maki, serta harta bendanya juga dijaga. Bagaimana dengan pembahasan kita hari ini Ustaz tentang kisah ini khususnya? Na'am Ustaz. Barakallahu fikum akhi fillah. Seperti mana yang Nabi sebutkan dalam hadisnya, justru bahwa jiwa-jiwa inilah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui syariatnya. Nah, ketika aturan ini ditegakkan, ketika aturan ini dilaksanakan, qisas itu dilaksanakan, justru
akan menjamin nyawa kita, akan menjamin keberlangsungan kita. Jiwa seseorang terjamin. Jiwa seseorang itu dijaga, hartanya, kehormatannya, serta jiwanya. Itu ketika dia sudah bersyahadat terjamin. Jika dia bersyahadat terjamin, dia akan selamat. Tidak ada orang yang semena-mena dengan jiwanya, dengan hartanya, dengan kehormatannya. Ini adalah syariat yang sangat luar biasa. Terus bergerak di dalam mengamalkan agama ini agar kita bisa merasakan indahnya. Nah, bagaimana kaitan dengan qisas ini? Padahal dia telah dijamin jiwanya. Nah, inilah yang harus kita pahami. Bahwa qisas ini ditegakkan kepada orang yang tidak bisa melaksanakan tadi. Orang yang tidak menjamin jiwa orang lain, orang yang tidak menjamin kehormatan orang lain, orang yang tidak menjamin harta orang lain. Kita tahu dalam syariat ini tidak hanya qisas, tetapi ada yang namanya ketika kehormatan orang lain dilecehkan, maka Islam juga memberikan penegasan. Ketika ada hak orang lain dicuri olehnya, ada syariat ini akan ada potong tangan, ya, dan akan ada dilaksanakan syariat seperti ini. Nah, ketika qisas ini dibunuh, ada orang yang membunuh orang, justru dia harus dibunuh. Ini dalam rangka penjagaan jiwa. Jangan dibalik, akhi. Dia dalam rangka penjagaan jiwa. Sungguh ketika qisas itu dilaksanakan adalah dalam rangka penjagaan jiwa manusia. Maka ketika kita sudah beragama, selamatkan jiwa kita dengan menjaga jiwa orang lain. Selamatkan kehormatan kita dengan menjaga kehormatan orang lain. Selamatkan harta kita dengan cara menyelamatkan harta orang lain. Jadi, kalau Islam ditegakkan secara kafah, insya Allah tidak ada orang yang semena-mena. Ya. Hukuman ini bagi orang yang melanggar. Tapi ketika dia tidak melakukan kesalahan, maka Islam tidak akan menzaliminya. Paham ya? Ketika Islam dilaksanakan dengan baik, maka Islam akan memuliakan dan mengangkat derajatnya. Tapi ketika aturan Islam ini dilanggar, maka Islam hadir untuk menegakkan syariatnya. Justru karena qisas itulah, ya, untuk menjaga keberlangsungan hidup. Justru karena qisas itulah akan terasa terjaga jiwa, kehormatan dan harta kita. Akhi fillah, qisas diberikan kepada orang-orang yang melanggar tadi. Pelanggaran itulah diberikan qisas dalam rangka untuk menjaga jiwa manusia. Wallahu taala alam bissawab. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh antum yang dicipta karya, dan mudah-mudahan juga ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Insyaallah di esok hari kita akan bersama kembali dengan Ustaz dengan lanjutan kajian. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara. Kita cukupkan kajian untuk kesempatan hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.